Cukup hanya dengan modal Rp20.000 hingga Rp39.000, kita sudah dapat panen sayuran, beragam sayuran setiap hari. Jadi selama setahun atau 2 tahun kita tidak perlu lagi membeli sayuran ke pasar ya, tidak perlu repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Semoga perjumpaan kita ini akan memberikan kemanfaatan, karena di sini saya ingin mengelola sebuah terobosan karena mengingat harga kebutuhan pokok semakin hari kian mahal ya. Maka kita harus menciptakan sebuah kreativitas, terutama ini yang saya lakukan, saya berbudidaya menanam sayur-sayuran. Nah, teman-teman juga bisa berbudidaya menanam buah-buahan. Nah, di sini saya membeli paket bibit ya. Ini 35 macam, harganya 20.000. Ada juga yang 50 macam, harganya 39.000. Yang 50 macam ada juga yang hanya berharga 20.000. Semua itu harga membawa rupa. Yuk, apa aja di sini teman-teman saya akan bongkar, tapi sebelum itu saya ingin memberikan sebuah tipsnya ya. Bahwa dengan modal 20.000 atau mungkin 39.000, maka kita 1 tahun atau 2 tahun mendatang tidak perlu lagi membutuhkan kita membeli sayur ke pasar ya. Asalkan kita mau kreativitas. Nah, untuk tingkat keberhasilannya sebelum saya membacakan ini, yang pertama adalah tingkat dari media tanam itu haruslah memadai. Karena tingkat kegemburan ataupun kadar humus, pupuk organik yang ada di kandungannya ini sangatlah menentukan apakah tanaman yang kita tanam dapat tumbuh secara tumbuh subur maksimal. Lalu yang kedua, seluruh tanaman ini diproduksi makanannya dengan melalui larutan mineral ataupun kadar air. Jadi tingkat kelembapan haruslah tetap selalu memadai. Nah, manfaat dari pupuk sendiri teman-teman harus tahu bahwa pupuk ini berperanan supaya dapat menjaga tingkat kegemburan tanah agar tidak segera memadat, yang pertama. Yang kedua, ini dapat menjaga tingkat kelembapan sehingga tanah itu teksturnya tidak mudah mengering. Dan kemudian pupuk ini dapat update menjadi bakteria fotosintesis yang dapat menyediakan nutrisi bagi seluruh tanaman. Nah, ini di sini paketnya apa saja, yuk sama-sama kita bongkar teman-teman. Ini saya taruh aja di tanah ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Di sini ada ucapan terima kasih, juga ada panduan lengkap bagaimana cara kita menyemai bibitnya. Nah, kiat-kiat penting dasarnya sudah saya bongkar tadi, rahasia berkebunnya. Yang pertama ini di sini ada daun selada. Terus kemudian ini ada kangkung daun lebar ya. Ada juga di sini bayam hijau. Ada juga ini kangkung daun sempit. Wah, banyak banget ya ini. Jadi buat teman-teman yang minat bisa cek di URL yang sudah tersedia pada video ini ya. Ada kangkung daun sedang, ada bayam merah, ada buncis putih, terus kemudian ini ada sawi kailan, ada juga ini daun seledri. Kalian yang suka daun seledri, bibitnya lumayan loh, banyak loh ini loh ya. Ada juga sawi pakcoy, ada juga timun lalapan, ada cabai merah besar, terong ungu, terus kemudian ada tomat rampai, ada selada siomak, ada juga di sini cabai rawit merah, ada jagung manis. Kalian yang suka ngemil ya, bisa juga mau dipakai untuk campuran sayur asam. Juga ini ada bayam Jepang ya, ternyata bayam itu tidak dari Indonesia doang ya, dari Jepang ada juga. Ada daun sawi, terus kemudian ini ada tomat mawar keriting ya, jadi tomat buah itu mawar keriting itu ya, tomat sayur maksud saya. Ada juga cabai rawit sered, kalian yang suka aneka ragam rasa yang pedas-pedas. Terus ini ada tomat sayur merah, jenis tomatnya ada banyak juga. Ini ada sawi caisim, ada juga di sini terong lalapan. Ternyata terong ini juga ada yang khusus dipakai untuk lalapan, ada yang digunakan memang fokuskan untuk sayur. Ada ini daun selada green, ada cabai rawit
perentul. Nah, mungkin rawit perentul ini rawitnya yang besar-besar yang dalamnya kopong itu ya. Saya juga belum pernah menanam yang perentul itu seperti apa ya. Dan ini ada cabai rawit hijau yang untuk biasa makan gorengan, untuk sambal. Ciri khasnya bijinya ini sangatlah lembut, berbeda dengan cabai rawit sered atau dengan cabai keriting. Bijinya itu sangatlah berbeda, warnanya pun berbeda. Dan ada juga wortel, kalian yang suka aneka wortel, lalapan kemangi. Terus ini ada biji benih kacang panjang, ada cabai merah keriting yang tidak terlalu begitu pedas. Ini sampai satu plastik full ya, bijinya sangat licin sekali teman-teman. Ini ada bayam batik belang, ada juga ini selada merah. Nah, masih banyak lagi sebetulnya teman-teman, karena ini baru sedikit ya. Kalian kalau membeli yang harga paketan 50 itu masih tambahannya masih segini lagi. Jadi bagaimana tidak kita akan panen, bohong ya kalau kita menanam asal kita mau mengelola tanahnya. Kalau kita tidak panen itu kayaknya mustahil sekali. Yang penting dari kiat-kiat yang sudah saya paparkan ini benar-benar dilakukan secara konsisten. Juga panduan cara menyemainya semuanya sudah lengkap, ada di toko online yang sudah tertera di sini. Nah teman-teman, saya juga akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya mengelola lahan tanam. Jadi untuk sayur-sayuran ini sesuai prakteknya di lapangan, yang paling ideal adalah kedalaman satu garpu ini setara dengan 30 cm hingga 50 cm itu kedalaman yang ideal untuk kita bercocok tanam jenis sayuran. Karena kalau terlalu dangkal nanti pertumbuhan akar ini akan terhambat karena faktor pemadatan tanah di dalam sana gitu. Dan juga jangan menanam pohon berhimpit-himpitan, termasuk sayur satu dengan sayur yang lain. Harus diberikan jeda supaya nanti tidak berebut makanan, sehingga nanti tanaman yang kita semai ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Nah, saya rasa memang ini sangatlah perlu sebuah informasi ini, karena tidak semuanya teman-teman itu mengetahui bahwa ternyata itu sekarang sudah ada benih bibit paket komplit. Jadi cukup hanya dengan modal 20 sampai 39.000 kita sudah dapat 50 benih bibit sayuran ataupun buah-buahan. Atau mungkin kalian mau yang paket 20.000 juga ada. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah dapat difahami ya. Dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan dan keberhasilannya dari pemirsa semua. Itulah yang menjadi harapan saya. Berarti saya membuat video ini dapat menginspirasi, dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Dan kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Salam cinta tanaman.